itu maksyufatan terbuka, itu maksyufatan terbuka, watahamlu dan bertumpu atau berpenopang biroksihi dengan kepalanya, wa adamul huwiyah dan tidak adanya runtuh atau tidak adanya gerakan turun li ghairihi karena selain sujud, wa alla yasjuda dan apabila ia tidak sujud ala syai'in atas sesuatu, di atas sesuatu yang taharaka yang bisa bergerak biharakatihi dengan gerakannya sendiri, wa irtifa'u asafilihi dan mengangkat anggota belakangnya atau beberapa anggota belakang ala alihi di atas anggota depan, maksudnya mengangkat anggota bawah di atas anggota tubuh yang atas. Dan yang terakhir adalah waktu ma'ninatu dan tumakninah fihi di dalam sujud. Saya jelaskan. Jadi dalam sujud ini juga ada beberapa syarat sahnya sujud. Syarat sahnya sujud yang pertama yaitu sujud itu ada 7 anggota, harus dengan 7 anggota badan. 7 anggota badan itu apa saja? Kita jelaskan di berikutnya, pada pasal berikutnya. Yang kedua yaitu wa an takuna jabhatuhu maksyufatan. Syarat yang kedua, batok atau apa namanya jidatnya ini harus terbuka, tidak boleh jidat ketika sujud ini tertutup. Jidat ini harus terbuka dan nempel tempat sujud. Jadi kalau membawa peci atau membawa kopiah itu hati-hati, jangan sampai kopiah atau baju atau peci yang bisa menutupi jidat. Kemudian mu'adamul huwiyah li ghairi wa tahammul bi ra'sihi, yaitu bertumpu pada kepalanya. Jadi sujud ini tidak boleh bertumpu pada selain kepala. Maksudnya apa, Pak? Maksudnya ketika kita sujud yang mengemban berat tubuh kita ini kepala. Jadi tidak boleh sujud ini yang mengemban kok tangan, yang mengemban kok kaki. Jadi tangan itu hanya sekedar nempel tempat sujud. Begitu juga kaki itu hanya sekedar nempel tempat sujud. Jadi yang mengemban berat tubuh kita itu kepala. Jadi gini. Jadi kepalanya ini apa namanya? Badannya ini dilemesin. Seluruh badan ini dilemesin. Maksudnya di-relax. Nah, yang bertumpu ini kepala, yang jadi tumpuan ketika sujud. Jabat ini kepala. Kemudian wa'adamul huwiyah li ghairihi, tidak ada gerakan turun, maksudnya tidak runtuh, itu tidak ada gerakan turun karena selain sujud. Jadi tidak boleh sholat ini bergerak turun dari atas ke bawah untuk selain sujud. Jadi ketika seorang lupa tahiyat awal, ya nggak usah turun lagi. Kenapa? Karena dalam sholat ini nggak ada gerakan turun selain gerakan sujud. Kalau turun lagi ya sholatnya dikhawatirkan sholatnya gitu. Jadi dalam sholat setelah berdiri itu tidak ada gerakan turun runtuh seluruh badan selain untuk sujud. Jadi ketika lupa tahiyat awal nggak usah turun
mungkin aja ditambah waktu rakaat lagi untuk ketika was-was. Tahiyat akhir setelah salam baru sujud sahwi. Kemudian yang berikutnya wa'ala yasjuda, dan apabila ia tidak bersujud ala sayyidin di atas sesuatu perkara yang taharraka yang bisa berubah biharakatihi dengan gerakan sendiri. Maksudnya di sini jangan sujud di tempat yang rawan bergerak. Contoh sujud di tempat di tanah yang rawan longsor. Seperti contoh sujud di atas gundukan pasir. Ya gundukan pasir dan sujud longsor ya. Gak jadi menghadap kiblat. Kenapa? Karena dikhawatirkan bisa membatalkan sholat, itu khususnya dalam sholat fardu. Kalau longsor gak jadi menghadap kiblat, atau di tempat-tempat yang rawan ambruk, yang rawan bergerak sendiri. Karena sujud ini kan termasuknya butuh penopang yang kuat. Atau di amben yang ambilnya sudah bobrok. Kalau sampai bobrok seperti itu, ketika ambrol ya sholatnya tidak sah. Atau bisa bergerak ke kanan ke kiri. Jadi sujud ini tempat sholatnya juga harus dipertimbangkan, harus tempat sholatnya kuat. Jangan yang melawan longsor, dikhawatirkan nanti membatalkan sholat atau merubah arah kiblat. Nah ketika sujud kita tidak bisa melihat apapun. Yang kita lihat ya hanya tempat sujud kita. Kemudian yang berikutnya wartifa'u asfalihi ala a'alihi, yaitu meninggikan atau mengangkat anggota tubuh bawah atau anggota tubuh belakang. Yang dimaksud itu ya seperti pantat atau pinggul ya. Seperti pantat itu ala a'alihi, di atas bagian atas atau bagian depannya. Jadi bagian tubuh bawah ini seperti pantat ini harus lebih tinggi daripada kepala. Itu ketika sujud. Dan yang berikutnya adalah waktu tumakninah fihi di dalam sujud. Khotimatun adaban ini suatu khotimah atau suatu akhiran daripada bab sujud. Atau sujud adapun beberapa anggota sujud yaitu sab'atun, ada 7. Yang pertama yaitu al-jabhatu, jidat atau batuk. Yang kedua yaitu wabutunul kafaini, dan bagian dalam atau perutnya dua telapak tangan, bagian dalam telapak tangan. Warbatani, dan dua lutut atau dua dengkul. Wabutuni asabi, wabutunu asabi rijlaini, dan bagian dalam jari-jari kaki. Nih anggota sujud yang pertama. Jadi yang tadi syaratnya sujud ini harus dengan 7 anggota badan. Nah 7 anggota badan itu apa saja Pak? Yang pertama yaitu jabhatun, batuk atau jidat. Jidat ini harus menempel tempat sujud, dan sekali lagi diingatkan oleh Syekh Imam Syekh Sengir atau Syekh Salim Al-Hadrami rahimahullah ta'ala, ini jidat ini tidak boleh tertutup, harus terbuka. Jadi hati-hati. Jadi lebih baik kalau mau pakai peci yang rambutnya kelihatan sedikit tidak apa-apa kalau laki-laki, daripada nanti dikhawatirkan ada yang menutupi batuk. Yang ini kencang juga. Yang kedua yaitu butunul kafaini, bagian dalam atau bagian perut dua telapak tangan. Dua telapak tangan ini harus nempel. Jadi maksudnya tidak boleh langsung cukup gini. Ya. Jadi dua telapak tangan ini harus nempel tempat sujud. Yang berikutnya yaitu rukbatani, dua lutut. Tidak boleh sujud lututnya itu diangkat. Lutut ini maksudnya dengkul.
Yang berikutnya yaitu kedua bagian dalam telapak jari-jari kaki, ya, jari-jari kedua kaki. Jadi sujud ini Pak, kaki ini jangan dileweri, jangan yang ditempelin, jangan bagian sini kaki, jangan. Ini telapak kaki ini harus nempel tempat sujud bagian jari-jari kaki. Gitu. Jadi jangan sujud itu dilewer kakinya, itu sujudnya ini tidak sah. Gitu. Sujudnya tidak sah. Kalau sujudnya tidak sah ya sholatnya ya tidak sah. Kita lanjut. Faslun ini suatu fasa pembahasan tertentu tasdid dan tasyahud. Adapun beberapa tasdidnya tasyahud itu ihdatsatu wa isruna dan 20 ya. Khamsun fi akmalihi. Fi akmalihi di dalam kesempurnaan wasita asyara dan 16 fi akmalihi di dalam sedikitnya. Saya ulangi lagi. Tasydid dan tasyahud ada beberapa tasydidnya. Tasyahud itu ihdatsatu wa isruna dan 20, maksudnya 20 syahud. Khamsun ada 5 fi akmalihi di dalam kesempurnaannya, wasitatu asyara dan 16 fi akmalihi di dalam sedikitnya. Yang pertama yaitu at-tahiyatu, pada lafaz at-tahiyatu ala ta'i di atas ta wal ya'i dan ya. Jadi at-tahiyatu al-mubarakatus sholawatu, pada lafaz al-mubarakatus sholawatu ala shadi di atas shad. At-tayyibatu pada lafaz tayyibatu ala di atas ta wal ya'u dan ya, wal ya'i dan ya. Lillahi di pada lafaz lillahi ala lamil jalalah di atas lam jalalah. Assalamu pada lafaz assalamu ala sini di atas sin. Alaika ayyuhan nabiyyu pada lafaz alaika ayyuhan nabiyyu ala ya'i di atas ya. Wa nun dan nun wal ya'i dan ya. Wa rahmatullahi dan rahmatullahi ala lam pada lafaz rahmatullah ala lam jalalah di atas lam jalalah. Wa barakatuhu dan pada lafaz wa barakatuhu assalamu pada lafaz wa barakatuhu salam ala sini di atas sini. Alaina wa ala ibadillahi pada lafaz alaina wa ala ibadillahi ala lam di atas lam jalalah as-salihin pada lafaz as-salihin ala shadi di atas shad. Asyhadu an la ilaha illallah pada lafaz asyhadu an la ilaha illallah ala lami di atas lam, ala lami alif di atas lam alif. Illallahu pada lafaz illallahu ala lami alif di atas lam alif wa lam jalalah dan lam jalalah. Wa asyhadu anna ala nuni dan pada lafaz asyhadu anna ala nuni di atas nun. Muhammadar Rasulullah pada lafaz Muhammadar Rasulullah alamihi Muhammad di atas mimnya lafaz Muhammad wa ala ilan di atas ra wa ala lam jalalah dan di atas lam jalalah. Jadi di sini diingatkan lagi oleh Syekh Salim Al-Khatami, karena Syekh Salim ini melihat bagaimana kondisi bangsa penduduk negeri ini, mayoritas khususnya orang Jawa, rata-rata orang Jawa, orang Sunda, orang Betawi, ya kan, orang Banten. Ini bahasanya itu nggak ada yang ditekan Pak, atau nggak ada bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Banten, itu jarang sekali bahasa yang ditekan, nggak ada tasbihnya. Jadi kalau orang Jawa pada zaman dulu ini baca tasbih itu kadang sering terlupa dan kadang susah sekali. Yang diingatkan oleh Syekh Salim Al-Khatami, gitu kan. Syekh Salim Al-Khatami mengingat di sini bahwa tasydid tasyahud akhir, ya kan? Tasydid tasyahud akhir itu ada 21.
ada 21 dan ini wajib. Kenapa kok diingatkan? Karena tasyahud akhir ini bacaan yang wajib. Tasyahud akhir ini bacaan yang wajib dan tidak boleh ditinggal. Yang pertama yaitu pada lafaz at-tahiyyat. Tahiyyat ini sudah ada dua tasydid. Pada lafaz at-tahiyyat yaitu pada huruf ta dan pada huruf ya. At-tahiyyat ya, jangan at-tahiyyat ya. At-tahiyyat ya, at-tahiyyat ya. At-tahiyyatu ala ta'i di atas ta'waliyah dan ya. Yang berikutnya al-mubarakatus sholawatu di atas pada lafaz al-mubarakatus sholawatu pada huruf shad. Jadi tasdidnya kelihatan. Al-mubarakatus sholawatu di atas shad. Yang kemudian pada lafaz at-thayyibatu ala ta di atas ta waliyah dan ya. Pada lafaz at-thayyibatu at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu shalawatut thayyibatu. Jadi dua-duanya at-thayyibatu ada dua tasydid yaitu ta dan ya. Yang berikutnya yaitu pada lafaz billahi, pada lafaz billah ala lam jadalah, kemudian pada lafaz assalamu alayka ya kan, assalamu alayka ayyuhan nabi di atas ya dan nun. Jadi intinya tata cara bacanya seperti ini Pak, diucapkan at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Kemudian assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Kemudian asyhadu an la tasydidnya ini harus sempurna. Mengingatkan karena orang Jawa, orang Betawi, yang tinggal di suku Jawa ini bahasanya itu nggak ada yang ditekan, bahasanya nggak ada yang bertasydid. Kemudian berikutnya faslun ada fasl ini suatu fasal pembahasan tertentu tasydidatu aqwalis salami ada beberapa tasydid sedikit-sedikitnya sholawat ala nabi atas nabi. Itu ada 4 yaitu Allahumma sholli ala pada lafaz Allahumma sholli ala Allahumma pada lafaz Allahumma ala lami di atas lam wal mimi dan mim sholli ala pada lafaz sholli ala lami pada lafaz sholli ala lami di atas lam. Kemudian ala Muhammadin di atas lafaz ala Muhammadin ala mimi di atas mim. Diingatkan lagi bahwa bacaan tasyahud akhir tadi sudah dijelaskan tasydid-tasydidnya. Kemudian tasydid pada sholawat Nabi. Sholawat Nabi ini kan juga suatu perkara suatu lafaz yang wajib diucapkan, suatu bacaan yang wajib diucapkan dan bacaannya harus sempurna. Paling sedikit itu Allahumma sholli ala Muhammad. Itu paling sedikit Pak.
tasdidus salam ada tasdidnya salam itu ala sini di atas. Jadi ketika sholat, Pak. Jadi sholat ini yang disunahkan ini ketika sholat ini assalamualaikum warahmatullahi. Tetapi itu tidak wajib, itu sunnah. Tetapi yang wajib salam itu cukup assalamualaikum. Assalamualaikum sudah sah. Jadi nggak harus assalamualaikum warahmatullahi, cukup assalamualaikum. Nah salam ini juga adalah rukun sholat yang berupa bacaan yang wajib diucapkan dengan lisan. Nah diingatkan oleh Syekh Shalih Al-Hadrami, tasdidnya salam itu ada di atas sin, itu yang wajib. Di atas sin. Kalau mau sampai warahmatullah jangan lupa di atas lam jalalah, di atas lamnya lafaz Allah itu pasti ada tasdid. Assalamualaikum. Boleh. Oh, lebih sempurna. Assalamualaikum warahmatullahi. Kalau sholat biasa. Tapi kalau sholat ayat sampai disunahkan sampai wabarakatuh. Tapi kalau assalamualaikum saja ya tetap sah, tetap sah. Kemudian faslun ayat faslun inilah suatu pembahasan tertentu. Awal sholatnya ada beberapa waktunya sholat itu khamsun ada 5. Awal sholat itu beberapa waktunya sholat itu khamsun ada 5. Yang pertama yaitu awal waktu zuhri. Awal waktu zuhri adapun awalnya waktu zuhri itu zawal syamsi, ketika tergelincir atau lingsir sernini atau tergelincirnya matahari. Wa akhiruhu dan akhirnya waktu zuhur itu masih syai' islahu yaitu terjadinya terwujudnya, terbentuknya, nampaknya bayang-bayang sesuatu mislahu sama dengan ukurannya. Wa yuridil istiwa selain bayang-bayang istiwa. Ya bahasa Jawa ini masih kudu madini. Bahasa Jawa ini masih bil syai' islahu dumadini, ayang-ayang suwi-suwi islahu sepadane syai'. Ya bahasa Jawa. Di sini bacanya pakai bahasa Jawa ya enggak mudeng ya. Wa yuridil istiwa selain bayang-bayang istiwa. Kemudian awal waktu asar dan awalnya waktu asar itu tidak sholatil syai' apabila telah sempurna di syai', bayang-bayang segala sesuatu itu mislahu sama dengan sesuatu itu. Wajadan waliyat dan lebih sedikit. Wa akhiru dan akhirnya waktu asar itu ghurub syamsi, pada waktu tenggelamnya matahari. Wa al-waktu maghrib dan adapun awalnya waktu maghrib itu ghurub syamsi, ketika tenggelamnya matahari. Wa akhiru dan akhirnya waktu maghrib itu ghurub syafaqi, ketika hilangnya atau tenggelamnya mega al-ahmari yang merah. Wa al-waktu isya dan adapun awalnya waktu isya itu ghurub syafaqi, ketika hilangnya ghurub syafaqi al-ahmari yaitu hilangnya mega merah. Wa akhir dan akhirnya waktu isya itu tulu'ul fajri, terbitnya fajar as-sadiqi yang sadiq atau yang benar. Walau waktu subuh dan awalnya waktu subuh itu tulu'ul fajri sadiqi yaitu terbitnya fajar sadiq. Wa akhir dan akhirnya waktu subuh itu tulu'ul syamsi, terbitnya matahari al-ashfaqi. Ya al-ashfaqu adapun beberapa mega itu salah satu ada 3. Yang pertama ahmarun mega merah, wasfarun dan mega kuning, wa
lingsir, ya sholat duhur itu ketika lingsir srengenge alias tergelincirnya matahari. Jadi kalau seumpamanya apa namanya orang-orang zaman dahulu ini, masjid-masjid zaman dahulu ulama yang menjadi wakifah itu biasanya di depannya itu ada menara, ya kan? Ada menara itu untuk memantau tenggelam dan mega merah, tentang mega kuning dan mega putih, itu menara. Jadi menara itu biasanya di atas ada beduknya dan itu bisa dinaiki. Dan juga di atas di depan masjid, tapi di depan masjid itu ada dari sekelilingnya itu ada tempat untuk memantau bayang-bayang matahari. Bayang-bayang matahari itu biasanya ada tongkat, satu tongkat diberdirikan di depan masjid. Seperti contohnya masjid di Hindia itu ada masjid dengan soko, dengan saka atau dengan apa namanya penopang pondasi ini yang tidak dipasang, itu sebenarnya untuk melihat bayang-bayang matahari. Ya karena memang aturannya seperti itu, tidak ada perlawanan. Sebabnya apa Pak? Ya sebabnya ya memang jam itu tidak bisa menjadi patokan sama. Nah nek jamnya rusak, kan ada jam lainnya. Nah nek pas waktu kiamat gimana? Lah kiamat itu tanda-tandanya kiamat ini bakalnya srengenge atau matahari itu Pak. Itu ada lama seperti satu hari itu terasa seperti satu tahun. Ya ketika sudah terjadi seperti itu kira-kira jamnya error kan? Wah kiamat suwi dengan pola pikir kita. Tetapi Al-Quran menjelaskan bahwa terjadinya kiamat itu secara tiba-tiba. Ya sama dengan kematian. Jadi sih namanya kematian itu terjadinya itu tiba-tiba. Dan kebanyakan manusia ketika mau mati itu tidak merasa dan tidak sadar bahwa dirinya akan mati. Itu kebanyakan manusia. Ya berpikirnya aku masih ada umur panjang. Umur saya masih panjang. Seolah-olah ya seperti biasa saja. Itu kebanyakan manusia. Gitu. Padahal nggak tahu sebentar lagi mati. Jadi namanya kematian hari kiamat itu datangnya secara tiba-tiba tanpa disadari. Yang pertama yaitu waktu duhur. Awal yaitu waktu duhur. Awal waktu duhur yaitu ketika zawal syamsi, ketika tergelincirnya matahari atau lingsir srengenge. Maksudnya tergelincirnya matahari itu apa? Ketika matahari sudah lebih daripada 90 derajat di atas kita. Maksudnya sudah melebihi daripada 90 derajat. Ketika matahari tepat itu namanya waktu istiwa, ya, waktu istiwa. Dan kemudian setelah lebih dari itu namanya sudah waktu duhur, yaitu ketika sudah tergelincir daripada 90 derajat. Tergelincir itu maksudnya sudah turun gitu, dari sudah miring daripada 90 derajat, tergelincir kepleset gitu kan, atau sudah lingsir, sudah ambrol atau sudah longsor daripada 90 derajat itu sudah miring, itu sudah waktu duhur. Dan biasanya di bayang-bayang itu kelihatan Pak. Jadi ketika bayang-bayang tongkat itu ketika
ketika idza syaratil likulli syai'in, apabila bayang-bayang suatu benda sudah menjadi sama seperti ukurannya, selalu seperti ukurannya, wazannya kalian dan lebih sedikit. Waktu asar itu Pak, ketika bayang-bayang suatu benda tongkat itu sudah ukurannya sama dengan ukuran tongkat itu, tetapi harus lebih sedikit. Seumpamanya ukuran tongkat itu 2 meter. Nah bayang-bayang itu kok sudah ada 2 meter lebih, walaupun lebih cuma 5 cm, berarti sudah masuk ini patokan bayang-bayang tongkat itu sudah sama dengan ukurannya dan lebih sedikit, maksudnya sudah lebih daripada ukuran tongkat tersebut gitu. Wa akhiruhu, dan akhirnya waktu asar yaitu ghurubus syamsi, ketika tenggelamnya matahari. Kemudian dilanjutkan wa ahlu waktu maghrib, dan ada pada awalnya waktu maghrib. Awalnya waktu maghrib itu ghurubus syamsi, ketika tenggelamnya matahari. Wa akhiruhu, dan akhirnya waktu maghrib itu ghurubus syafaqil ahmari, ketika hilangnya mega merah atau apa namanya pancaran sinar matahari mega merah di atas ufuk mana Pak? Ufuk barat. Mega merah itu pasti di atas ufuk barat. Kenapa? Karena matahari tenggelam di barat. Kemudian awal waktu isya, adapun awalnya waktu isya itu ketika ghurubus syafaqi, ketika sudah hilangnya mega ahmari yang merah. Wa akhiruhu, dan akhirnya waktu isya itu tulu'il fajri shadiq, ketika sudah nampak atau sudah terbit fajar shadiq. Waktu isya itu Pak, ketika sudah mega merah itu sudah tidak terlihat sama sekali, sudah hilang, nggak ada mega merah di atas ufuk barat itu sampai terbitnya fajar shadiq atau fajar shadiq itu nampak ya. Kemudian wa awal waktu subuh, dan adapun awalnya waktu subuh itu tulu'ul fajri, ketika terbitnya fajar shadiq ya kan. Wa akhiru, dan akhirnya itu tulu'us syamsi, ketika sudah terbitnya matahari. Waktu subuh itu ketika fajar shadiq sudah nampak di ufuk mana fajar shadiq? Di ufuk timur. Fajar shadiq itu di ufuk timur. Jadi kalau mega itu di atas di ufuk barat ya, kalau fajar itu di ufuk timur. Kenapa? Matahari terbitnya di timur. Ketika matahari mau terbit, maka nampaknya suatu fajar terang di atas ufuk timur ya, sampai terbitnya matahari itu waktu subuh. Kemudian al-asfaqu, ada beberapa mega diingatkan lagi oleh Syekh Basmir ya. Syekh Semir diingatkan mega itu loh ada 3, salah satu ada 3, yaitu ahmarun, ada mega merah, wa asfarun, dan mega kuning, wa abyadun, dan mega putih. Al-ahmaru, ada mega merah yaitu al-maghribu, yaitu untuk patokan waktu maghrib, untuk patokan maghrib ini maksudnya untuk patokan waktu maghrib. Dan awal asfar wal abyadu, dan ada mega kuning dan putih itu isya'un, untuk patokannya waktu isya. Wa yadahu, dan disunahkan takhiru sholat isya, mengakhirkan sholat isya ila ayyahiba, hingga sudah tidak terlihat lagi apa asyafaqul asfari, mega kuning, wal abyadi, dan mega putih. Jadi mega merah ini Pak di ufuk barat itu untuk patokan waktu maghrib ya, untuk patokan waktu maghrib. Waktu maksudnya patokan selesainya waktu maghrib. Sedangkan mega kuning itu sudah masuk waktu isya, untuk patokan waktu isya, kuning dan putih.
disertai dengan perkara yang enak-enak. Jadi nggak ada kok suatu kemuliaan sejati kok isinya kok perkara enak-enakan, itu tidak ada. Yang dinamakan suatu kemuliaan itu pasti identik dengan suatu perjuangan, dengan pengorbanan, dengan kerendah hati. Itu suatu kemuliaan yang sejati. Begitu juga ketika kita sholat, ketika kita ibadah, tidak boleh ada hati kok sombong di hadapan Allah, tidak boleh. Harus penuh rendah hati di hadapan Allah. Begitu juga semua agama pasti seperti itu. Namanya suatu kemuliaan yang sebenarnya itu identiknya bukan dengan hal yang enak-enak. Orang saja dengan ibadah kok enak-enak. Kalau zaman dahulu kalau orang Buddha, orang Hindu itu malah lebih susah ibadahnya. Yang jero orang mangan, orang ngombe, ya dewean, ya tidak ada siapa-siapa, pantangan salat-salatnya susah pun nyembelih kebun di sini, ya. Nyembelih kebun, kemudian ada sacingnya sendirian, tidak boleh ini, tidak boleh itu, tidak boleh itu. Susah. Nah Islam ini susah, tetapi sebenarnya lebih mudah. Jadi sebuah kemuliaan itu ingat-ingat saja. Saya selalu berkata kepada murid-murid saya yang sudah berdewasa, kalau engkau ingin menjadi manusia yang mulia, ingin menjadi manusia yang mulia secara hakiki, jangan senang yang enak-enak. Tidak ada suatu kemuliaan itu enak-enak. Kemuliaan Jibril itu karena memang tugasnya Jibril itu paling sulit. Kemuliaan Rasulullah Allah itu karena memang tugas-tugas Rasulullah itu sulit, ujiannya berat. Kalau kamu suka yang enak-enak, jangan pernah berharap untuk jadi manusia yang mulia. Murid-murid saya yang sudah dewasa, yang sudah hampir lulus kuliah, pokoknya kalau kamu ingin yang enak-enak, kalau ingin mulia jangan suka yang enak-enak. Namanya kemuliaan itu pasti dengan perjuangan, pengorbanan dan kerendah hati. Itu suatu kemuliaan yang hakiki, kemuliaan yang sebenarnya di hadapan Allah. Kalau saya ingat itu dulu, yang mulia itu ya duit. Si mulia duitnya jabatannya dhuwur, nah ini mulia. Itu berarti memang zaman sekarang banyak manusia yang buta, buta hati, bukan buta mata. Kalau buta mata kendeng, malah dewi buta itu yang mungkin kalau orang bisa bersyukur kita diberi buta itu malah tidak maksiat lagi, ya, maka kita tidak maksiat. Dan tetapi kalau sampai buta hati, biasanya manusia itu tersesat, tidak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, tidak bisa melihat mana yang patut diikuti dan mana yang patut untuk dijauhi. Susah. Ya itu semuanya harus kita latih. Walaupun susah, kita harus berjuang, Dan suatu hakikat daripada suatu perjuangan itu bukan keberhasilan, bukan kemenangan, Pak, tapi perjuangan kita. Jadi jenenge wong mujahid zaman dahulu apa yang menang kabeh. Ya, berapa banyak pahlawan kita yang tumbang melawan penjajahan Belanda. Berapa banyak para mujahid, para urut sampai Hamzah bin Abdul Muthalib di bedah hatinya. Hamzah bin Abdul Muthalib di bedah hatinya. Itu kan suatu perjuangan. Jadi ketika kita berjuang, kita berusaha, kita belajar, utama kudu kita pintar itu tidak. Yang penting kita itu mau berusaha, kita mau berjuang, bukan hasil kita, tapi suatu perjuangan. Ketika gagal, ya nikmati saja. Kalau kita berjuang, sudah berjuang dengan sepenuh tenaga kita, sepenuh hati kita, kok kita gagal, ya dinikmati saja. Maka kita akan merasakan dan kita akan sadar ketika kita sudah bisa merasakan nikmatnya kesadaran, maka hati kita sudah dipenuhi dengan kebahagiaan. Sudah tidak ada lagi yang bisa membuat kita sedih. Karena kita sudah biasa dengan kegagalan. Kita gagal,
kita ini susah ya, susah. Nampaknya aja susah, gagal, mampus, tapi hati kita tetap bahagia. Seperti itu. Jadi saya sampai